sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab atau diskusi, saya akan mengingatkan kembali kepada teman sejawat untuk mengikuti post-test melalui link apoteker.or.id ya, setelah acara ini selesai. Oke, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Nanti akan ada ditampilkan pertanyaan. Nanti saya mohon pemateri itu Prof. Zuli dan Dr. Erwinanto untuk menjawab pertanyaan. Mungkin yang pertama yaitu pertanyaan untuk Dr. Erwinanto, pertanyaan dari apoteker Arif Rahman Hakim. Pertanyaannya, apakah ada clinical trial yang membandingkan 4 beta blocker yang direkomendasikan untuk gagal jantung, kemudian yang mana yang paling direkomendasikan? Silakan, dokter. Terima kasih. Suara saya sudah mulai jelas, Pak? Jelas suara saya? Sudah. Oke, tadi soalnya loudspeaker-nya kurang diperjelas. Pertanyaan yang sangat baik, apakah ada clinical trial yang membandingkan 4 beta blocker? Jawabannya adalah tidak ada. Mengapa tidak ada? Saya tidak tahu, tapi saya bisa memperkirakan bahwa jika ada satu beta blocker yang sudah menurunkan morbiditas dan mortalitas, kemudian dibandingkan dengan beta blocker yang lain, maka beta blocker yang lain tersebut akan tidak berani membuat clinical trial yang mahal. Mengapa? Karena ruang untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas itu kecil sekali, sementara trial itu bisa ratusan, puluhan juta dolar, dan itu mereka tidak akan berani. Satu-satunya yang pernah dibandingkan itu adalah metoprolol tartrat. Adalah metoprolol beda garam dengan metoprolol suksinat terhadap carvedilol. Dan hasilnya adalah metoprolol tartrat itu menurunkan morbiditas dan mortalitas secara bermakna lebih rendah daripada carvedilol. Jadi keempat beta blocker tidak pernah dibandingkan head to head. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Dr. Erwinanto. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya dari apoteker Zaskia untuk Profesor Zulis. Saya pernah ikut serta dalam pengobatan gratis di desa-desa dalam acara kampus. Ada beberapa pasien yang saya temui sudah tua, tinggal sendiri, tanpa anak atau kerabat lainnya. Apa yang harus kita lakukan sebagai apoteker untuk membuat pasien patuh untuk mengkonsumsi obatnya, yang mungkin lupa waktu minum obat atau cara minum obatnya karena faktor usia? Silakan, Prof. Baik, terima kasih, pertanyaannya menarik ya. Mestinya ini yang di desanya nggak di pinggir hutan ya, atau nggak tengah hutan kan ya. Artinya apa? Pastinya kan dia tidak, walaupun mungkin anaknya tidak ada atau tidak ada kerabat, tetapi pasti ada tetangga-tetangganya. Jadi saya kira kita bisa memberdayakan atau bisa meminta ya, sebagai apoteker mungkin kita bisa mungkin untuk mengingatkan minta kepada mungkin RT atau siapa yang tetangga terdekatnya untuk bisa membantu mengingatkan pasien begitu. Saya kira itu sangat mungkin ya, apalagi kalau di desa ini kan. Di desa biasanya kekerabatannya masih cukup kental ya, tidak sendiri-sendiri begitu. Saya kira tidak terlalu sulit untuk bisa meminta orang-orang terdekat di desa itu untuk bisa membantu. Dan pastinya juga di desa kan mungkin ada kayak bidan desa atau mungkin tenaga-tenaga kesehatan yang ada di desa. Saya kira itu bisa kita berdayakan ya. Syukur ada apoteker atau ada apotek yang di dekat situ yang memang apotekernya memang punya jiwa yang baik untuk membantu. Saya kira juga bisa memberikan berkunjung seperti itu. Saya kira itu hal yang sangat mungkin untuk dilakukan. Gitu ya. Intinya harus ada yang ikut mengingatkan di sekitarnya gitu. Tidak harus anaknya sendiri atau kerabatnya sendiri. Demikian. Oke, terima kasih Prof. Zulis. Mungkin tetangganya bisa bantu mengingatkan ya. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Dr. Erwinanto dari Apoteker Siani. Mengenai bisoprolol, target yang ingin dicapai dokter adalah menjaga denyut jantung sekitar 70. Pasien tidak hipertensi tetapi pasang stent 1. Apakah jika diminum rutin tekanan darah pasien menjadi rendah? Silakan dokter. Ya, itu pertama saya akan menjawab tentang
denyut jantung 70. Tidak ada yang menyatakan bahwa beta blocker ditargetkan sampai detak jantung 70. Yang ada adalah jangan lebih rendah dari 50. Jadi memilih berapa detak jantung untuk pasien itu adalah kesepakatan antara dokter dan pasien. Sebagai contoh, ada pasien-pasien tertentu kalau tekanan detak jantungnya diturunkan lebih rendah, itu akan mengganggu pekerjaan sehari-hari. Jadi dia nanti tidak akan sampai ke 50, tetapi cukup sampai detak jantung yang tidak mengganggu. Jadi detak jantung bukan target untuk terapi bisoprolol. Kemudian pasien itu tidak hipertensi dan pasang stent 1, apakah yang jika diminum rutin tekanan darah pasien menjadi rendah? Itu adalah pertanyaan yang berhubungan dengan compliance dan adherence. Sejawat, ada beberapa hal yang membuat pasien tidak comply dan tidak adhere pada terapi hipertensi. Pertama, yang biasa saya temui sehari-hari adalah pasien takut kalau tekanan darah itu akan menjadi 0 atau sangat rendah kalau diminum terus. Itu tidak benar. Mengapa? Semua studi memperlihatkan bahwa tekanan darah akan turun dalam 6 minggu atau 8 minggu, dan kemudian dia plateau. Artinya dia tidak turun lagi. Itu yang pertama. Jadi jangan takut bahwa tekanan darah makin lama makin rendah. Yang kedua, yang membuat dia tidak adhere atau tidak comply, itu adalah menganggap bahwa obat itu racun, dan itu tidak benar. Kita harus meyakinkan bahwa obat itu diminum oleh ratusan juta orang di dunia ini, dan tidak ada satu orang pun yang keracunan. Jadi tidak benar bahwa kalau diminum terus-menerus dia akan menjadi racun. Dan yang ketiga, yang paling yang biasanya mereka ketahui adalah hipertensi itu adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Jawabannya adalah tidak ada satupun hipertensi yang bisa disembuhkan. Yang bisa adalah dikontrol tekanan darahnya, tidak sembuh. Sehingga kalau dia tidak minum obat, maka pasien itu akan naik lagi tekanan darahnya dan cardiovascular event-nya akan meningkat. Jadi, kesimpulannya adalah tekankan bahwa obat diminum long life. Selama tidak ada kontraindikasi dan selama bisa ditoleransi. Jika pasien itu memakai satu obat tidak bisa mentoleransi, gantilah dengan obat lain. Jadi, jangan takut menjadi rendah. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Dr. Ewinanto. Pertanyaan berikutnya untuk Prof. Zulis dari Sejawat Apoteker Citra, bagaimana melakukan KIE pada pasien yang adherence-nya buruk dan maaf bandel? Sudah di KIE berkali-kali, tetapi tetap saja adherence-nya buruk. Adakah saran dari Prof. Zulis? Baik, terima kasih. Makin kesini makin susah pertanyaannya. Ya, jadi kalau misalnya ada KIE yang berkali-kali tetapi ternyata adherence tetap buruk, pertanyaannya adalah seperti apa KIE-nya? Apakah memang sudah sudah mengeksplor tadi ya terkait dengan kendala-kendala apa yang dialami oleh pasien terkait dengan pengobatannya? Karena yang namanya adhere tadi yang sudah saya jelaskan adalah harus bisa membangun kesadaran pasien untuk memahami dan kemudian dia dengan keinginannya sendiri mengikuti pengobatan. Nah, berarti ketika kita memberikan KIE yang belum bisa sampai menimbulkan kesadaran itu, artinya KIE kita belum berhasil. Nah, itu yang kemudian tadi ada istilah di belakang, ada istilahnya ada motivational interviewing, itu adalah bagaimana apoteker bisa membangun motivasi terhadap pengobatan itu yang memang saya pun mungkin harus banyak berlatih ya, karena ini juga memerlukan learning by doing dan juga mungkin ada aspek-aspek psikologi juga yang harus dipelajari, tetapi itu yang tadi, jadi nggak sekedar comply. Kalau comply, ibu minum obat ini 3 kali sehari ya, nanti atau setiap hari jam sekian harus minum obat dan sebagainya. Tapi ketika pasien hanya seperti itu aja, nanti dia tadi gampang untuk lupa atau mungkin malas dan sebagainya. Karena dia belum menyadari terhadap kepentingannya dia sendiri untuk menggunakan obat tersebut. Jadi ketika KIE kita itu belum bisa menimbulkan adherence, itu harusnya pertanyaannya kembali, sudah benarkah KIE yang kita lakukan? Nah, itu yang saya kira kita semuanya harus
tidak bosan-bosan untuk melakukan dan mengeksplor juga